Selamat hari Sabat, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Satu sukacita di Sabat yang suci dan diberkati Tuhan pada saat ini. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan saudaraku jemaat Temoto serta para tamu yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Bukan merupakan suatu kebetulan kita bisa bersama-sama, namun semua ini karena rencana dan kehendak Tuhan di dalam diri saudara-saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan karena kita baru saja mendapatkan lagu pujian yang begitu indah, lagu pujian yang memberikan arti bahwa di dalam badai, di dalam permasalahan, di dalam kehidupan kita, Anda dan saya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dalam masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan beserta kita. Immanuel, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada tipikal orang yang di satu saat, pada saat mereka mengadakan perjamuan, ada orang yang menunggu untuk dipanggil untuk bernyanyi karena senangnya adalah bernyanyi. Jadi pada saat tuan rumah atau MC memanggil, ayo silakan naik ke panggung, ayo kapan giliran saya untuk bernyanyi, ayo cepat. Ada juga tipikal orang yang diajak menyanyi, oh malu, jangan saya, teman saya, jangan saya, teman saya. Dan ada juga tipikal orang yang pemalu. Namun setelah diajak bernyanyi, membawakan lagu di atas panggung, dia lupa untuk berhenti, saudara-saudaraku. Dan saya berharap saya bukan tipe orang yang terakhir di mana saya sangat susah untuk memulai sesuatu, apalagi perkabaran tentang firman Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan di awal. Namun setelah saya berbicara, saya kadang-kadang lupa untuk berhenti, saudara-saudaraku. Jadi, mari kita bersama-sama melihat apabila saya melihat ada Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mulai gelisah dan ada yang mematikan Zoom visualnya, itu tandanya bahwa saya sudah harus berhenti. Amin, saudaraku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita sama-sama sharing firman Tuhan, izinkan saya untuk sekali lagi berdoa, mengundang Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk sama-sama hadir dalam perbaktian kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, pada kesempatan di Sabat yang indah dan diberkati ini, kami datang padamu Tuhan. Kami memohon kehadiran-Mu kembali lagi di tengah-tengah kami, menjamah perbaktian kami. Teristimewa hamba-Mu yang Kau izinkan untuk sharing tentang firman-Mu, tentang kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup hamba, keluarga, dan anak-anak. Biarlah ya Tuhan, sharing firman Tuhan ini untuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu saja. Jamah hati pikiran lidah hamba untuk berbicara, juga jamah saudara-saudara kami yang mendengar firman ini, agar firman ini boleh menjadi berkat dan juga boleh kami bagikan bagi saudara-saudara kami yang ada bersama-sama, tetangga kami, famili kenalan kami, di mana saja mereka berada, untuk menjadi hormat kepujian bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada Sabat ini, saya ambil dari kitab Yeremia 14. Dan terpujilah nama Tuhan, karena istri saya berkontribusi dengan memberikan
judul musim kering. Saya memberikan judul terbang bersama Yesus di musim kering. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Bagi yang membawa Alkitab, silakan dibuka. Bagi yang membawa iPhone Tab, Huawei Tab, Samsung Tab, dan semua kitab elektronik yang ada. Namun, marilah kita mematikan koneksinya ataupun WiFi supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan di mana pada saat kita membuka tab kita melihat ayat-ayat, namun kadang-kadang WhatsApp, Instagram ataupun media sosial yang lain sering mengusik dan membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Amin, saudaraku. Namun saya yakin dan percaya jemaat Tuhan, jemaat Tumoto Cibubur adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tahan uji dan diberkati Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita buka di dalam Yeremia 14. Yeremia 14 yang merupakan ayat bersahut-sahutan kita. Yeremia 14 mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Ayat 2. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pintu-pintu gerbang sudah rebah. Artinya, kalau Anda punya rumah, pintu di depan sudah jatuh. Pintu rumah Anda sudah terbuka. Apa yang Anda sadari? Anda menyadari bahwa tidak ada keamanan. Rasa aman tidak ada lagi. Betul, saudaraku? Keamanan dan kenyamanan bagi Anda yang tinggal di dalamnya. Kita lanjutkan di mana jeritan Yerusalem naik ke atas. Saudara, jeritan Yerusalem karena penderitaan yang mereka rasakan sehingga mereka berteriak ke atas, berteriak kepada Tuhan pencipta semesta alam. Lanjutkan di ayat yang ketiga, pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana kita melihat di ayat yang berikutnya mengatakan tentang pembesar-pembesar yang harusnya tidak perlu untuk menyuruh pelayan-pelayannya ini, karena pelayan-pelayan tahu tugas apa yang harus dia kerjakan. Tentunya dia akan menyiapkan air untuk pejabat, untuk tuannya. Namun dia harus diperintah karena tidak ada air lagi. Dan apa yang kita lihat di sana, mereka malu karena membawa kendi kosong kembali menemui pejabatnya, menemui pembesar yang menyuruh mereka. Mereka malu dan menyelubungi kepala mereka. Selanjutnya kita lihat di ayat yang keempat. Pekerjaan di ladang sudah berhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Petani tidak dapat melakukan tugasnya karena kekeringan. Musim kering. Luar biasa, saudaraku. Mereka tidak dapat bekerja dan mereka merasa kecewa. Dan apa yang mereka perbuat? Mereka menyelubungi kepala mereka seperti pelayan-pelayan yang tadi. Kita lanjutkan di ayat yang kelima. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir sebab tidak ada rumput muda. Wah, saudara-saudaraku,
Lebih parah lagi, rusa betina gambaran binatang yang sangat setia terhadap anaknya. Anaknya yang baru dia lahirkan, dia tinggalkan. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak ada makanan. Tidak ada rumput muda yang mereka bisa makan. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-ngap seperti serigala, matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Keledai-keledai yang merupakan pekerja, yang merupakan teman di dalam membawa beban, mereka berdiri di atas bukit gundul dan mereka pun tidak mempunyai makanan. Betapa luar biasanya kita lihat bagaimana musim kering yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Jemaat Tumulto yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam Yeremia 14 ayat 1 sampai 6, bisa saya simpulkan adalah Yehuda dan Yerusalem, di mana mereka keamanan dan kenyamanan tidak ada lagi, dan penderitaan yang mereka rasakan. Kita melihat di ayat yang ketiga berbicara tentang air. Air adalah kebutuhan pokok manusia. Tidak hanya manusia, tetapi kebutuhan adalah merupakan kebutuhan pokok di dalam kehidupan semua. Namun tidak ada lagi. Yang ketiga di ayat yang keempat kita lihat makanan, berhubungan dengan makanan, di mana petani sudah tidak dapat lagi memproduksi karena tidak ada lagi. Yang pertama tadi yang paling penting adalah keamanan, kenyamanan ganti dengan penderitaan. Yang kedua di mana air, kebutuhan pokok sudah tidak ada lagi. Makanan juga yang merupakan kebutuhan pokok manusia sudah tidak ada lagi. Dan kita lihat yang ayat kelima berbicara tentang rusa betina, menggambarkan tentang kesetiaan atau komitmen yang diingkari karena musim kering. Karena musim kering, dia rela meninggalkan anaknya, jadi ingkari komitmen yang ada. Dan yang terakhir kita lihat menggambarkan keledai hutan tentang pekerjaan untuk bertahan hidup, di mana kita kehilangan hal untuk bertahan hidup. Saudara-saudaraku, kondisi yang ada di dalam Yeremia 14 ayat 1 sampai 6 yang baru kita baca menggambarkan musim kering yang saat ini melanda dunia. COVID-19, pandemi yang kita rasakan saat ini luar biasa saudara-saudaraku, di mana keamanan, kenyamanan kita hilang, penderitaan yang datang, kebutuhan kita terhadap makanan, terhadap air juga berkurang, sehingga kesetiaan atau komitmen banyak yang diingkari. Banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan, di mana saudara-saudaraku, salah satu sektor yang sangat terganggu, saya yakin banyak sekali terganggu, namun salah satu dampak yang terbesar adalah sektor penerbangan, sektor jasa, di mana saya juga sebagai seorang pilot, saya kehilangan begitu banyak teman di sini, di tempat lain, dan umumnya ekspatriat, pilot-pilot ekspatriat harus kembali pulang dikarenakan pengurangan pegawai. Puji Tuhan, karena kasih dan pemberian Tuhan saja saya bersama keluarga masih berada di sini, saudara-saudaraku. Semua karena apa? Semua karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Tuhan
yang berkuasa. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan bersama kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali tentang COVID ini, saya pada tanggal 23 Maret tahun 2020 tahun lalu, saya mendapatkan kesempatan terbang ke London. Kami landing di London sekitar di London Heathrow pada pukul 1 siang. Kami tiba di hotel. Seperti biasa, setelah selesai mandi, saya keluar, jalan-jalan sedikit, sebentar, dan saya membeli makanan untuk saya konsumsi di kamar, konsumsi di hotel. Pada saat saya baru saja masuk ke kamar, bunyi telepon, halo, telepon dari Abu Dhabi menyatakan bahwa disuruh standby karena ada informasi negara ini akan lockdown. Pada pukul 12 malam nanti, stop, lockdown dimulai, sehingga kami semua harus kembali secepatnya. Oh baik, saya siapkan barang semuanya, dan beberapa saat kemudian telepon kembali bahwa diharap untuk melakukan check out, persiapan untuk kembali. Saya sudah siap, langsung saya mengambil tas, keluar, saya sampai di lobi. Begitu banyak rekan-rekan saya yang ternyata sudah ada di sana. Sekitar 80-90 total kru yang ada. Bayangkan saudara, bagaimana dengan rekan-rekan kita yang ada di Amerika, yang mereka terbang kurang lebih 15-16 jam. Terbang, begitu mendarat, mendapatkan berita ini, dan harus kembali pulang. Luar biasa saudara. Belum mereka yang ada di Australia dan yang ada di tempat yang lain. Namun itulah yang terjadi. Kami kembali. Saya bersama kru kami ke airport. Pada saat persiapan untuk boarding, pesawat mengalami masalah, saudara-saudara. Kendala teknis sehingga ditunda. Boarding ditunda, kami harus menunggu kurang lebih 1,5 jam. Menunggu. Karena kalau kami tidak terbang pada hari ini, kami tidak tahu apakah kami bisa balik atau tidak. Sedangkan keluarga ada di Abu Dhabi. Jadi saya berdoa terus, Tuhan, kami akan percaya, saya akan percaya, Tuhan punya rencana. Tuhan akan beracara. Dan betul, kurang lebih 1,5 jam kemudian, kita diizinkan untuk boarding. Boarding, kembali ke Abu Dhabi. Pagi hari kami mendarat di sini, menuju ke ruangan untuk melakukan swab test, karena kami datang dari luar. Kurang lebih 4 jam kami menunggu giliran, karena bukan kami saja, begitu banyak kru yang datang, antri untuk melakukan swab test. Selesai swab test pulang, apa yang terjadi saudara? Semua penerbangan dibatalkan. Terhitung tanggal 24 Maret tahun 2020 sampai waktu yang belum ditentukan. Secara manusia kita melihat, wah berat saudara-saudaraku. Kenapa? Karena dampak yang akan terjadi akan menghancurkan ekonomi dan tentunya keamanan kita akan terganggu. Pasti akan terjadi pengurangan dampak dari hal ini. Namun sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan, kita berserah pada Tuhan dan kita yakin apapun yang terjadi, seperti lagu yang barusan kita dengarkan tadi, gelombang, permasalahan, badai, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Masih ingat di dalam perahu dengan gelombang yang besar, walaupun Tuhan ada, namun murid-muridnya ketakutan. Tetapi Tuhan ada untuk mengatakan kepada mereka,
Aku ada bersama-sama dengan kalian. Apa yang kalian takutkan? Sebagai orang Kristen, itu adalah pegangan saya, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11. Apa yang Tuhan katakan di sana? Mari sama-sama kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan untuk saudaraku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Luar biasa, saudara-saudaraku. Tuhan memberikan jaminan, rancangan untuk Anda dan saya, hari depan yang penuh harapan. Lanjut cerita, Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan punya rencana. Amin, saudaraku. Selama tidak terbang, keluarga tinggal di rumah, saya yang keluar untuk membeli kebutuhan keluarga, dan pulang saya langsung ganti baju cepat-cepat, tidak menjaga jarak, dan betul-betul saya proteksi agar corona ini jangan sampai masuk ke dalam rumah, jangan sampai mengganggu kita. Dan saudara-saudaraku, di bulan Oktober 2020, saya menjemput anak-anak saya yang pulang karena liburan dari sekolah. Sampai di Abu Dhabi, mereka swab test lagi. Sebelumnya mereka sudah swab test untuk naik pesawat, swab test di Abu Dhabi lagi di airport, dan bawa ke rumah, langsung masuk kamar, karantina mandiri. Menunggu hasil. Besoknya saya dapat telepon bahwa anak-anak positif corona, saudara-saudaraku. Anak saya 2 yang baru datang, mereka positif corona. Dan hari itu juga kami bawa untuk dites yang kedua kali. Menunggu hasil, setelah 24 jam kemudian dapat berita gembira, saudara-saudara. Puji Tuhan, berita gembiranya adalah hasil tesnya masih positif. Saya bawa mereka kembali ke tempat yang telah ditentukan, bertemu dengan dokter. Dokter mengatakan bahwa oke, harus dites karena saya juga yang berhubungan dengan mereka, jadi saya disebut close contact. Baik, saya dites. Beberapa menit kemudian mendapatkan hasil kalau saya negatif. Namun dokter memaksa ambil tes yang lebih akurat lagi. Kenapa? Karena seharusnya saya positif. Baik, silakan. Saya dites lagi, saudara. Hasilnya menunggu 24 jam kemudian. Namun sambil menunggu, anak saya 2 harus dikarantina. Dan mereka underage, masih di bawah umur, jadi harus ada orang tua yang menemani. Istri saya punya bayi di rumah, anak-anak saya juga masih di rumah, jadi saya yang menemani. Saya bersama 2 anak saya dibawa ke tempat karantina, mereka berdua di satu kamar, saya di kamar sebelahnya. Dan selama ini yang saya takutkan adalah corona, namun Tuhan membawa saya ke markasnya corona, di mana semua orangnya positif corona. Saya sendiri yang tidak positif alias negatif, tinggal bersama mereka yang positif. 2 hari setelah kami di sana dilakukan pengecekan lagi, anak saya 2 masih positif, saya diambil dicek dan ternyata masih negatif, saudara-saudaraku. 2 hari kemudian diambil lagi, anak saya yang satunya sudah negatif, anak saya yang nomor 2 masih positif, jadi anak saya nomor 3 pindah kamar dengan saya, anak saya yang nomor 2 tetap sendiri. Setelah hari ke-6 dicek lagi, anak saya yang nomor 2 sudah negatif, dan kami berdua negatif, menunggu 1 kali lagi negatif untuk yang anak saya yang nomor 2 dan baru izinkan pulang. Puji Tuhan, hasil yang hari ke-8 negatif, sehingga kami diizinkan pulang.
Namun istri dan anak saya di rumah setelah kami dibawa ke tempat karantina, mereka juga harus tidak karantina, tetapi harus memakai jam. Mereka memakai jam, dan anak saya yang berumur waktu itu bayi 3 bulan harus juga di swab. Sangat memilukan, saudara. Namun itulah kenyataan yang harus terjadi. Akhirnya puji Tuhan kami bisa bersama-sama lagi, dan setelah itu mindset saya berubah. Yang tadinya sangat takut sekali dengan yang namanya corona, namun ternyata corona ada di dalam rumah saya. Saat ini saya yakin Tuhan yang beracara, Tuhan akan melindungi kita. Umat-umat Tuhan dari apapun itu, corona dan apapun penyakit-penyakit yang ada, penyakit sampar, penyakit-penyakit kelaparan, dan hal-hal yang akan mengganggu kita dalam nama Yesus tidak akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena malaikat Tuhan berkeliling antara orang-orang yang takut akan Dia. Bisa saja setan berkeliling, corona berkeliling untuk mengambil kesempatan bagi kita, namun tidak akan menembus malaikat yang menjaga kita. Pertanyaan, kenapa kok ada yang juga kena corona? Karena Anda mengandalkan diri Anda. Anda memberikan kesempatan, membuka celah di antara malaikat dengan kesombongan, dengan arogan, kepercayaan diri, sehingga ada celah bagi setan untuk masuk dan menyengsarakan hidup Anda. Namun dalam nama Yesus, saya akan percaya jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat Tumoto, dan tamu yang bersama-sama dengan kita beribadah pada saat ini adalah orang-orang yang diberkati dan dilindungi Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya ingin bagikan juga kesaksian bagaimana pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Suatu ketika, karena latar belakang saya sebagai penerbang dari militer, saya pada waktu masih berdinas di Angkatan Laut mendapatkan tugas untuk melakukan dukungan logistik ke pedalaman. Kami terbang ke pedalaman Papua, dan bagi Bapak Ibu mungkin yang mengerti tentang kondisi Papua, pasti tahu bagaimana medan yang ada di Papua. Betapa indahnya Papua itu, tetapi medannya betapa ganasnya, saudara-saudaraku. Karena saya tidak tahu tempatnya, saya mengajak salah satu orang untuk ikut menumpang, untuk memberi di mana lokasinya. Jadi tenang, saya tanya, di mana Pak? Oh, di depan Bapak. Oke, di mana? Oh, di depan lagi. Mana? Oh, itu Pak. Hah? Oh, itu. Apa itu? Itu bisa mendarat Bapak. Itu lapangan bola, saudara-saudaraku. Dan hanya tanah kosong, seperti tanah kosong. Di sini jurang, samping jurang, depan gunung, dan samping sini pemukiman, rumah-rumah penduduk. Oke. Kita masuk, saya mendarat, menurunkan logistik. Karena tidak ada petugas pengontrol lalu lintas udara, maka saya hanya melihat angin dari depan, oke. Karena kita kalau melakukan take off, kita harus berlawanan dengan arah angin, maka saya take off sesuai dengan melawan arah angin. Pada saat pesawat ini sedang melaju, saudara-saudaraku, angin berubah karena kondisi gunung, kondisi jurang, sehingga memudahkan angin untuk cepat sekali berubah. Mendekati ujung landasan yang harusnya saya sudah airborne, tetapi speed tidak dapat. Tiba-tiba mendekati ujung landasan, saya mendengar bunyi astagfirullah. Saya kaget, saya melihat co-pilot saya menutup mata, saudara-saudara. Wah! Kenapa, saudara-saudaraku? Karena di depan sudah ada rumah dan ada gunung. Pilihannya adalah saya membatalkan take off, namun dengan resiko saya menabrak rumah, atau saya tetap take off dengan resiko
Saya menabrak rumah juga dan gunung, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, di saat yang kritis, saat yang sangat kritis sekali, ada bisikan, tarik. Saya tarik, ada bisikan, tendang radar. Radar itu saudara, kalau saudara-saudara melihat di pesawat yang di ekor, itu radar tuh yang paling tinggi seperti yang vertikal. Saya tendang, pesawat naik sedikit, sudah mau jatuh, karena saya tendang dia jatuh ke kiri. Puji Tuhan, jatuh ke kiri dan masuk ke jurang. Masuk ke jurang, begitu masuk ke jurang, saya bisa melihat jurangnya, dan puji Tuhan, speed kecepatan ini mulai nambah. Kecepatan nambah, saya naikkan roda pendarat, pelan-pelan saya naikkan flapsnya. Flaps itu yang ada di sayap, saudara. Pelan-pelan pesawat ini naik dari antara sungai. Puji Tuhan, cuaca bagus, jadi saya bisa melihat sungai, saya bisa melihat pohon-pohon yang ada di sekitar. Saya terbang di antara sungai sambil mencari kecepatan. Puji Tuhan, bisa naik pelan-pelan. Yang di samping ada bunyi lagi, saudara-saudara. Tapi bunyinya bukan astagfirullah, bunyinya alhamdulillah. Oke. Lanjut, tapi dia tidak bisa apa-apa, saudara-saudaraku, masih alhamdulillah tapi masih diam. Oke, kita lanjut. Teman saya juga yang melakukan dukungan logistik akan mendarat, menanya ke saya di radio, bagaimana? Oke, saya jelaskan seperti ini, hati-hati, angin yang berubah dengan cepat. Oke, lanjut, saya menuju tujuan. Pada saat saya tiba di tujuan saya, ada orang yang lari-lari. Bapak-bapak, ya? Ada berita, Bapak. Berita apa? Ada berita. Bapak punya teman pesawatnya kecelakaan. Wah! Kaget, saudara-saudaraku. Saya langsung ke tempat radio di controller. Saya hubungan dengan teman saya. Oke, ternyata pada saat mereka mendarat, angin yang berubah dengan kecepatan arah dan kecepatan tadi menghantam pesawat. Puji Tuhan, pesawatnya itu jatuh di landasan, tidak di luar landasan. Karena kalau di luar ada jurang. Di landasan, namun karena terhempas dengan keras, sayapnya patah, namun tidak ada korban jiwa. Mereka selamat semua, hanya luka-luka. Dan beberapa hari kemudian kami harus mengevakuasi mereka. Puji Tuhan, evakuasi berjalan dengan lancar, semuanya normal, dan kami bisa kembali ke Surabaya. Apa yang bisa saya saksikan di sini ya, saudara-saudaraku? Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Di saat terakhir, di saat yang sangat penting, bagaimana Tuhan memberikan perlindungan bagi saya. Tuhan menjaga dan memimpin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Secara logika, tidak masuk di akal, saudara-saudaraku. Namun kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara-saudaraku. Percaya sama Tuhan, berserah pada Tuhan, dan Tuhan yang akan beracara untuk kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masih banyak hal-hal yang ingin saya sharingkan, namun saya melihat waktu juga yang memisahkan. Apakah masih bisa diberikan waktu mungkin 10 menit lagi atau 15 menit lagi? Karena saya tahu nanti setelah ibadah akan ada perjamuan suci. Oke, baik. Kalau masih ada waktu, izinkan saya sharing sedikit lagi. Pengalaman bagaimana Tuhan beracara dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita terlalu nyaman. Kadang-kadang kita terlalu merasakan berada di zona yang tenang,
yang senang. Sehingga kita lupa. Ibadah hanya menjadi suatu rutinitas. Tidak dengan sepenuh hati kita betul-betul berserah dan beribadah. Itu terjadi pada saat saya berdinas di Angkatan Laut. Setelah 9 tahun berdinas, saya merasa stabil, tenang, senang. Namun Tuhan mengingatkan, Tuhan punya rencana buat saya dan keluarga. Karena saya sudah tenang, senang, mata, telinga, pikiran saya tertutup. Tuhan berbicara lewat istri. Tuhan berbicara lewat anak-anak. Tuhan berbicara lewat orang tua. Banyak cara Tuhan untuk berbicara bagi kita. Jangan pernah saudara-saudara melalaikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Coba kita buka di dalam Ratapan 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25. Apa yang dikatakan di sana? Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. Selama Anda berharap kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan yang sama, yang merasakan penderitaan kita. Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah saudara-saudara melihat hal-hal yang lain, apalagi kemewahan dunia ini. Namun percayalah kepada Tuhan. Di dalam kitab Amsal dikatakan hidup kita seperti uap yang hanya kelihatan sebentar saja lalu hilang. Ada yang terlalu bersandar pada kekuatannya sendiri. Dengan merencanakan sesuatu, namun Tuhan tidak berkenan. Rancangan Tuhan yang terindah. Kembali ke tadi itu, setelah 9 tahun saya resign dari Angkatan Laut, saya daftar Sampurna. Karena Sampurna saat itu membeli pesawat baru, pesawat pribadi, pesawat jet pribadi. Tes demi tes saya lalui, dan tes tiba pada tes yang terakhir, interview dengan country manager HRD kalau tidak salah pada saat itu. Sambil menunggu interview, saya duduk di lobi Sampurna di kantor pusat di Jakarta waktu itu. Tiba-tiba ada suara berkata, "Hence, kamu tidak merokok, kamu Advent. Namun kenapa kamu mau kasih makan istri dan anak-anakmu dari uang rokok?" Dan itu bukan satu kali, saudara. Itu berbicara kurang lebih 3 kali. Oke? Dan saya interview, semuanya oke, pulang. Saya kirimkan lamaran ke Lion Air. Yang tadinya saya hanya di Sampurna, tapi saya kirimkan lamaran ke Lion Air. Puji Tuhan, saya diterima di Lion Air. Setelah kurang lebih 2-3 hari saya mengikuti ground school, tiba-tiba ada telepon. "Halo, ya? Oh, Pak Hence, ya? Dari Sampurna, Bapak 2 minggu lagi kami akan kirim ke Amerika untuk mengikuti training pesawatnya di sana." Saya, "Oh maaf Bu, saya sudah diterima, saya sedang training di Lion Air." "Wah Pak, kenapa? Kan Bapak di Sampurna." "Aduh maaf Bu, karena tidak ada informasi jadi saya ke Lion Air." "Aduh Pak, bagaimana ya? Bagaimana kalau Bapak batalkan dan kembali bersama-sama dengan kami di Sampurna, karena kita tinggal menunggu kelengkapan dokumen Bapak dan kita kirim Bapak ke Amerika." Dan saudara tahu, kalau berbicara tentang gaji, pada saat saya interview, mereka memberikan kertas dan meminta berapa gaji yang saya inginkan. Saya menuliskan angka kurang lebih 200% dari gaji saya waktu di Angkatan Laut. Dan gaji itu jauh lebih tinggi dari yang saya terima di Lion Air. Jadi saudara-saudara, secara duniawi, wow, saya kehilangan kesempatan.
Namun Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita hanya mengikuti maunya Tuhan, rancangan Tuhan untuk hari depan yang penuh harapan. Kalau mungkin saya waktu itu sudah mendapatkan materi yang begitu besar, bukan tidak mungkin saya ada di hadapan saudara-saudara pada saat ini. Namun Tuhan mengizinkan saya untuk membagikan kesaksian untuk menguatkan iman saya dan saudara. Amin, saudara-saudaraku. Lanjut cerita di Lion Air. Kembali zona nyaman setelah 9 tahun saya di Lion Air. Sudah tenang, semua sudah saya capai. Captain pilot, instructor, check pilot, semua sudah saya dapatkan. Tuhan berbicara lagi. Tuhan inginkan saya mendapatkan sesuatu yang baru lagi dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Berkat Tuhan itu selalu baru tiap hari. Bagaimana untuk kita dapatkan berkat yang baru? Dengan cara kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Ingat ayat ini tadi, bagaimana Tuhan di dalam Ratapan 3:25. Bagaimana Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dengan adanya kondisi pandemi saat ini, di mana si jahat mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan, di mana kita secara kita tidak sadar diajarkan mulai egois, mulai selfish, cinta diri, yang merupakan salah satu indikasi dari keadaan manusia pada akhir zaman menurut Alkitab. Di dalam 2 Timotius. Namun saudara-saudaraku, manusia yang mulai cinta uang, manusia yang berlagak tahu, manusia yang sudah menganggap ibadah itu hanya untuk rutinitas biasa. Namun kita, saya yakin dan percaya, saudara-saudaraku, Bapak Ibu Jemaat Tumoto, para tamu yang bersama-sama dengan kami saat ini, teristimewa saya diingatkan bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Di musim kering saat ini yang terjadi, pandemi yang terjadi saat ini adalah hal untuk menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan di dalam hidup Anda dan saya. Persiapan untuk Tuhan memberikan berkat di balik hal-hal yang kita alami saat ini. Asalkan kita terus berharap, asalkan kita tetap berpegang pada Tuhan, tetap datang dekat kaki Yesus, tetap berharap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang selalu memberikan kecukupan dalam hidup kita. Ingat doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Jadi kita tidak perlu yang banyak-banyak, namun kita memerlukan secukupnya, saudara-saudara. Karena terlalu banyak akan membuat kita egois. Biarlah firman Tuhan, kesaksian, sedikit karena waktu juga yang memisahkan, sedikit firman Tuhan yang bisa saya bawa, boleh menguatkan hati, boleh menguatkan iman percaya kita, dan terlebih daripada itu, untuk menjadi hormat dan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Di saat krisis saat ini, banyak orang yang stres, mengalami tekanan, mengalami badai dalam hidup mereka. Namun ingat, Tuhan berdiri di samping kita. Tuhan memegang tangan kita. Tuhan memeluk kita. Asalkan kita mau menerima, membuka hati kita, pikiran kita, dan kita datang dekat di kaki Yesus. Adalah doa dan harapan saya. Jemaat Tumoto yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Para tamu yang sudah bersama-sama,
Saya yakin dan percaya berkat Tuhan selalu melimpah, selalu secukupnya maksud saya di dalam hidup Anda dan saya adalah doa dan harapan saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat hari Sabat. Amin.